sekali hal gitu, itu yang terjadi dikarenakan kita belum memaafkan gitu. Banyak hal efek negatif. Saya ambil contoh. Jadi ada emosi negatif tuh ketika kita tidak bisa memaafkan. Saya ambil contoh, seorang murid atau seorang mahasiswa gitu ya, atau seorang pelajar begitu. Dia kesel sama gurunya, kesel sama dosennya, misalnya gitu kan. Nah, itu jadi emosi negatif kan gitu. Wah, ini dosen gimana sih ngasih tugas, padahal emang kerjaan dosen kan ngasih tugas ya gitu. Tapi kan banyak orang yang tidak bisa menerima itu gitu. Misalkan lagi jadi santri gitu, disuruh ngafal terus gitu ya, padahal kerjaan santri emang ngafal gitu kan, seperti itu gitu. Nah, itu belum bisa ikhlas menerima itu, akhirnya ya ngelihat apa dosennya, pengajarnya, gurunya atau siapa gitu, jadinya kan kesel kan gitu. Nah, padahal baru aja udah kesel gitu. Jadi inget tugas misalnya gitu kan. Namanya biasanya Jadi males banget gitu. Nah, itu kan itu berpengaruh. Kira-kira kalau pakai logika, saya ambil contoh yang case-nya pembelajar ya, seorang pelajar dengan gurunya, dia nggak bisa maafin guru. Harusnya kan guru itu ya tetap kemana kan, ke ilmunya, kemana begitu kan, seperti itu gitu. Nah, itu dari contoh, itu kalau pakai logika bisa ketangkep ya. Nah, ternyata bahwa saya mencoba menyadarkan kita semua bahwa yang namanya memaafkan itu tidak hanya sekedar misalkan tadi berebutan jemuran gitu, atau berebutan apa, kesel gitu, terus oh itu Mbak Adisti tuh suka kayak gitu tuh gitu, jemurannya suka gak diangkat misalnya kayak begitu, terus kesel gitu, terus akhirnya nggak bisa maafin Mbak Adisti, nggak cuma itu doang gitu, ternyata ada hal yang lebih mendalam daripada itu gitu, yaitu antara siapa sebenarnya pada akhirnya, antara kita dengan diri kita sendiri gitu. Dan juga kalau tadi contohnya dengan orang lain, salah satu contohnya misal dengan guru, ada efeknya gitu, ada efek emosi negatifnya. Ya rugi siapa? Yang rugi diri kita gitu. Tapi bisa kebayang ya tadi ya, kalau misalkan dengan guru gitu, dengan guru efeknya akan kemana itu bisa kebayang ya. Ke ilmunya yang nanti bisa jadi nggak ketangkep gitu kan. Coba aja bayangkan kalau misalkan kita kesel sama seorang guru gitu, terus kemudian gurunya ngejelasin gitu. Atau misalkan di antara antuna ada yang kesel dengan saya gitu. Terus kemudian saya ngejelasin kayak gini, saya yakin gitu, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi gitu kan. Karena memang nggak apa namanya ya, emosinya negatif gitu, emosinya lagi negatif, jadi mental gitu kan, saya ngomong apapun jadinya mental gitu, seperti itu. Jadi penting sekali bukan yang namanya memaafkan gitu. Saya ambil contoh lagi, seorang anak misal dengan orang tuanya, suka nggak orang tua tuh melakukan sesuatu yang kita tidak sukai? Suka kan ya? Mungkin bahkan ada yang sering gitu kan ya, ya sebenarnya nggak suka ya, tapi ya mungkin memang tabiatnya beliau begitu, gitu kan, banyak ya. Karena orang tua sikapnya gimana, terus karena anak-anak milenial gitu kan, orang tua, ya namanya juga tua ya gitu, ketemu sama milenial gitu kan, jadi akhirnya nggak connect gitu kan, gitu, nggak apa, ada gesekan lah gitu, ada gesekan dikarenakan yang satu tua, yang satu lebih milenial, misalnya begitu gitu kan. Nah, kira-kira dibayangkan coba, misalkan kita belum memaafkan orang tua kita, padahal harusnya kan orang tua dimaafin ya, kita yang harus minta maaf gitu kan. Tapi misal ada sikap-sikap mereka yang kita tidak suka gitu ya, atau tidak berkenan begitu. Kira-kira akan ada efeknya nggak? Nah, betul, ridho Allah ada di ridho orang tua gitu. Kalau sampai ke orang tua itu nanti kita seperti itu begitu kan, ya artinya itu menjadi sebuah barrier kan, menjadi sebuah penghalang gitu. Nah, metode Ki ini kan sebenarnya sebuah metode yang saya perkenalkan gitu ya, nggak cuma sekedar untuk memperbaiki kualitas hidup sebenarnya gitu ya. Nah, salah satu konsepnya adalah tentang barrier tadi itu gitu ya, adanya penghalang antara kita dengan Allah gitu. Nah, penghalang antara kita dengan Allah apa, ya tadi itu bisa jadi kita belum bisa berkenan gitu dengan mungkin ucapan orang tua yang kasar dan lain-lain gitu ya. Padahal sekasar-kasarnya ucapan orang tua, nggak bagusnya ucapan orang tua begitu, dia adalah sebuah sumber keridhaan Allah gitu, ridha Allah ada di dia gitu kan. Jadi mau gimana juga ya harus gitu, harus bisa ikhlas begitu, harus bisa menerima apapun yang mereka katakan begitu ya. Nah, itu kalau konteksnya ke orang tua. Ternyata benar kan, ada emosi negatif kan ketika misalkan kita belum bisa menerima gitu, belum bisa memaafkan orang tua. Ternyata kalau kita
telusuri lebih dalam, ya benar memaafkan itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kalau tadi Kak Andin sebutkan kedamaian hati gitu kan, kalau Kak Zul tadi sebutkan ketenangan hati gitu. Misalnya lagi kesel sama si A gitu, sampai hari ini masih kesel tuh rasanya tuh nggak enak gitu. Rasanya tuh ada yang mengganjal di hati, kayak ada batu di hati misalnya kayak gitu kan. Istilah-istilah zaman sekarang begitu. Atau contoh yang lain misalkan, contoh yang lain kalau tadi misalkan ke guru, ke orang tua begitu kan. Nah, kita ambil contoh lagi misal kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri misalnya. Jadi misal kita bikin bikin apa, bikin planning sesuatu, bikin targetan sesuatu, kita pengen sesuatu gitu, ternyata nggak nyampe, misalnya begitu kan. Kenapa kan? Kok ketawa kan, Din? Oh, sering terjadi ya, Kak, ya? Tanpa sadar. Kayak gimana tuh, Kak? Ya, ya apa ya istilahnya, jadinya tuh menjadikan planning itu tujuan yang harus kayak gitu. Sekarang nggak sadar kayak gitu, terus habis itu setelah tidak terlaksana itu kayak kecewa, sangat sebel, tapi nggak tahu. Terus setelah ya mungkin setelah beberapa hari istighfar sadar, ini aku sebel sama diri sendiri, orang yang itu planning yang buat diri sendiri ya. Tapi itu enggak langsung itu sebenarnya butuh beberapa hari. Terus efek sampingnya selain pada diri sendiri juga orang lain kayak gitu. Jadi tentunya ke orang lain juga nggak bisa baik-baik aja, juga jatuhnya juga kita pengen makmud terus gitu. Iya, karena tadi itu sebenarnya kan kayak emosi negatif yang saya sebutkan tadi di awal, betul ya? Paham ya? Jadi kalau emang udah dari kitanya itu nggak clear kan akhirnya emosi negatifnya bisa kena ke orang lain kan. Ada yang bisa menjaganya untuk nggak kena ke siapapun, tapi juga kebanyakan kan nggak bisa, akhirnya meledak juga kan ke orang lain gitu kan. Nggak bisa nggak bisa terjaga ya meledak kena ke orang lain gitu. Jadi artinya apa? Ya artinya benar ternyata apa yang Allah sebutkan gitu ya, memaafkan tuh menjadi sangat penting bukan gitu. Maafkan menjadi sangat penting. Baik itu memaafkan siapapun orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita gitu ya. Mau itu saya ingat waktu apa tuh di Jogokarian ya, lagi buka puasa di Jogokarian begitu. Jelang buka puasa begitu ya. Ya ini sedikit cerita aja ya. Karena penuh banget ya Jogokarian ketika itu. Jelang buka puasa udah pada siap-siap tuh di barisan pada mau buka puasa gitu ya. Nah itu terus kemudian di belakang saya itu ada seseorang yang sudah sepuh gitu ya. Ya dibilang sepuh banget tidak enggak sih, mungkin usianya sekitar 60-an lah gitu ya. 50-60 tahun begitu. Terus kemudian nggak sengaja gitu, nggak sengaja santri nginjek sejadah beliau gitu. Marah gitu langsung gitu. Ngomong marahnya kemana-mana gitu ya. Ke saya terus ke beberapa yang lain juga gitu. Marah-marah bilang kalau jalan kurang lebih lah ya, kalau dalam bahasa Jawa gitu, ya kalau jalan itu dilihat-lihat, ini sejadah nggak boleh diinjek kayak gitu gitu. Dalam hati saya, ya iya itu orang tempat lewat gitu kan ya, otomatis sejadahnya kan keinjek, kalau mau ya dia lipat sejadah gitu kan. Tapi karena beliau orang tua ya, jadi saya juga tidak bilang apa-apa gitu ya, cuma sekedar ya memaafkan saja. Nah, kalau misalkan kayak gitu terjadi ada orang yang hadir dalam kehidupan kita terus kemudian bikin kesalahan gitu ya, berbuat kesalahan gitu, terus kemudian kita nggak memaafkan kan akhirnya kita sendiri kan yang punya menyimpan energi negatif gitu kan. Ya itu ya kalau yang saya ceritakan di Jogokarian tuh benar-benar yang malah nggak sengaja keinjek sejadahnya gitu ya. Baru mau ke kamar mandi begitu ya, mau wudu gitu ya, keinjek sejadahnya nggak sengaja gitu. Malah marah-marah gitu kan. Gimana ini kok diinjek sejadahnya, ini buat sholat atau buat saya sujud kayak gitu. Terus akhirnya dia ganti lagi sejadah yang baru gitu. Setelah ganti sejadah yang baru, ada orang lain lagi yang nginjek gitu ya. Saya bilang harusnya bawa sejadahnya 7 mungkin itu. Biar setiap ada yang lewat kita kayak injek ganti gitu. Ya artinya apa ya, kalau kayak gitu ya nggak perlu dibales marah lagi kan. Padahal sebenarnya kan posisinya nggak salah-salah banget ya gitu. Cuman kalau misalkan orang marah terus kita balas marah, ya tadi itu kan Allah menyuruh bahwa menahan amarah dulu gitu. Menahan amarah kita sendiri dulu terus kemudian baru memaafkan orang lain gitu. Ternyata efeknya banyak kalau kita memendam rasa tidak suka terhadap orang lain. Bisa dipahamin ya poinnya ya, maksud saya ya. Jadi terhadap siapapun yang hadir dalam kehidupan kita. Makanya salah satu teladan yang bisa kita teladani begitu ya, setiap sebelum tidur itu kita mengingat tuh orang-orang yang pernah menggesek perasaan kita gitu ya. Kita ingat terus kemudian kita maafkan kayak gitu ya.
Kenapa itu sebuah teladan yang sangat baik? Kenapa begitu? Biar tadi itu, biar kita bangun dalam kondisi emosi yang positif gitu. Kalau secara teori pakai sebutannya emosi positif. Cuman kalau secara bahasa Al-Qur'an gitu sebutannya jiwa yang bersih begitu ya. Jiwa bersih. Jadi sayang kan kalau jiwa kita itu menjadi terkotori cuman karena sikap kita sendiri. Itu kan sayang banget gitu. Jadi ya lebih baik kita menjaga kebersihan jiwa kita gitu ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya gitu. Dan Allah sendiri juga menyebutkan gitu ya, dan beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya kayak gitu. Gitu mungkin bisa ketangkep ya poinnya ya. Ya, Tandin kalau ada yang mau ditanya dulu boleh. Udah mau kelihatan soalnya tadi gitu ya. Kan tadi saya sampaikan jangan sampai memiliki rasa tidak suka pada orang lain. Itu pasti dia sudah. Nah, dalam kita menyikapi bahwa ya rasa tidak suka itu bukan sama orangnya, cuma sama sikapnya mungkin atau apa itu. Dan secukupnya aja, nggak usah. Kadang kayak gitu, sengaja nggak sengaja itu terjadinya ada yang masuk terus ke hati terus sampai menyakiti hati sendiri, padahal dia tuh orangnya nggak ngapa-ngapain misalnya. Dia tuh orangnya nggak ngapa-ngapain. Kak Zul ngomong. Maafin berulang lagi. Maafin lagi berulang lagi sih gitu. Tapi kadang orangnya itu nggak ke kita. Dia cuma tingkahnya aja yang dia cuma tingkahnya nggak bisa diterima lah di dunia kita sendiri. Tapi dia nggak bermaksud menyakiti kita. Ya memang itu. Seperti itu. Maksudnya kalau kayak gitu kan berarti kita harus positive thinking terus pasti gimana ya? Iya, jadi tadi saya lanjut dulu. Tadi kan saya udah ngambil contoh tentang misal dari seorang murid kepada gurunya, dari seorang anak kepada orang tuanya gitu kan, dari seorang ya siapapun orang itu yang hadir dalam kehidupan kita gitu. Nah, bisa juga misalkan seorang orang tua kepada anaknya gitu kan. Nah, itu kalau kakak jadi orang tua gitu ya, itu akan sering terjadi itu Kak, ngelihat anaknya. Jadi biasanya seorang anak itu kan ya mungkin yang anak juga yang mungkin di rumah gitu, kan sering orang punya rasa kesel ya sama anaknya gitu. Jadi lebih banyak orang tua daripada rasa lebih ini Kak saya nyebutnya ya, bukan lebih banyak sih ya, lebih relatif lebih kuat gitu Kak. Kalau relatif lebih kalau anaknya itu enggak yang apa ya? Karena kan anak itu kan masih kecil ya Kak ya. Lebih relatif ya usianya kan jelas ya lebih kecil gitu. Ya saya ambil contoh misalkan tadi ponakan saya gitu. Bisa jadi orang tuanya itu memang ya ikhlas gitu ya dengan kesalahan anaknya begitu mencoba untuk ikhlas, tapi bisa jadi belum perfectly gitu, belum secara sempurna memaafkan anaknya, memaafkan anaknya gitu ya. Nah itu kan padahal komunikasi orang tua dengan anak kan intens ya, maksudnya setiap hari ya, walaupun dia merantau kayak dia kerja kayak dia kuliah kan tetap intens ya, namanya hubungan anak sama orang tua kan nggak ada bekas anak ya, ada bekas orang tua, tapi kalau istri suami kan ada bekas suami, ada bekas istri gitu ya. Hubungannya kan kuat banget antara orang tua dengan anak. Nah itu biasanya lebih kuat memang perasaan orang tua kalau dia sudah terluka gitu ya, biasanya relatif lebih harus banyak anaknya harus banyak melakukan kebaikan supaya bisa mendapatkan ridho orang tuanya gitu. Karena bisa jadi si anak ini ya memang melakukan sesuatu yang tidak berkenan, membuat tidak berkenan orang tuanya gitu. Nah, padahal si orang tua dengan bersikap seperti itu pun gitu itu kurang baik. Kenapa? Karena orang tua itu kan sebenarnya punya sumber doa yang sangat kuat gitu buat anaknya gitu. Nah, ketika si orang tua itu dia tidak ridho, jadi benar ridho Allah tergantung ridho orang tua gitu. Jadi kita sebagai anak kepada orang tua kita ya harus berhati-hati dalam menjaga sikap ya. Tapi juga begitu juga sebaliknya gitu. Orang tua terhadap anak itu dia harus meridhoi anaknya gitu. Tanpa bahkan gitu sebelum si anak itu meminta ridhonya orang tua gitu ya, harusnya orang tua tuh sudah meridhoi anaknya gitu. Seperti apapun anaknya, kan kadang saya ambil contoh ya, misal orang tua kakak pengennya tuh kakak nggak jadi penghafal Quran, tapi pengennya orang tua kakak tuh kakak jadi dokter, misalkan gitu ya. Terus kemudian ternyata kakak bertemu dengan keajaiban Al-Quran, bertemu dengan keindahan Al-Quran, kakak memilih untuk menjadi penjaga Al-Quran gitu ya. Nah itu ternyata menimbulkan
kekecewaan buat orang tua, misal begitu gitu ya. Orang tua pengennya kakak jadi dokter gitu kan, seperti itu gitu. Nah, padahal ketika seseorang orang tua ini tidak ridho terhadap anaknya gitu, itu akan menghambat progres anaknya gitu, akan menghambat progres anaknya. Artinya apa? Si orang tua ini juga punya energi negatif. Kalau bahasa teori ya, bukan bahasa Quran. Kalau bahasa Quran tadi saya sudah sebutin ya, kebersihan jiwa gitu. Jadi kebersihan kalau kita pakai ini karena yang dengar umum ya, jadi saya pakai bahasanya bahasa umum aja gitu. Kalau pakai bahasa Quran kan kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa seorang orang tua itu sangat berpengaruh kuat terhadap kekuatan doa dia. Nah, padahal antara orang tua dengan anak itu kan kuat sekali hubungan pertalian doanya itu sangat kuat. Bahkan ketika seorang orang tua meninggal gitu, kan seorang anak kan masih nyampe doanya, gitu kan? Masih nyampe. Hanya anak yang bisa nyampe doanya kan, sampai kepada alam kuburnya orang tua gitu kan. Artinya kuat banget hubungan antara anak dengan orang tua. Nah, oleh karena itu, ya yang di rumah misalkan gitu yang udah punya anak begitu, itu hati-hati sekali. Hati-hati sekali sama anaknya. Maksudnya dalam arti gimana? Dalam arti ridhoilah gitu. Ridhoilah pilihan-pilihan anaknya begitu. Misalkan tadi orang tuanya kecewa. Nah, dilihat sumber kecewa. Dilihat sumber kecewanya. Kalau misalkan tadi sumber kecewanya adalah kapan gitu ya, deviasi itu pergeseran antara orang tua pengennya anaknya jadi dokter gitu kan, ternyata kakak sebagai anak memilih menjadi yang lain gitu, memilih jadi penghafal Quran, memilih menjadi pengusaha, mungkin memilih jadi apapun gitu kan, yang menurut kakak ini justru lebih tepat dengan saya dibandingkan apa yang diperkirakan oleh orang tua gitu kan. Orang tua kan punya bayangan ya sebenarnya. Ya, solusinya gimana kalau terjadi seperti itu? Komunikasi. Solusinya komunikasi gitu ya. Anak ngomong sama orang tua juga ngomong sama anaknya. Tapi harus sama-sama punya pemikiran yang jelas gitu, bahwa anak ketika nggak dapat ridhonya orang tua, rugi di anak juga. Nah, orang tua ketika nggak ngeridoin anaknya, juga rugi di dia dan rugi di anaknya juga gitu. Paham maksud saya kayak? Di keduanya itu sama-sama rugi gitu. Jadi oleh karena itu berkomunikasilah gitu. Berkomunikasilah agar apa? Agar sama-sama ya anaknya juga bisa sebagai anak juga bisa apa? Bisa memaafkan orang tuanya yang memaksa, mungkin sedikit memaksa. Pokoknya kamu jadi dokter gitu. Bu, piye caranya pokoknya jadi dokter gitu. Terus ya sebagai anak akan bilang nggak mau gitu kan gitu. Terus ya komunikasi aja kan gitu. Orang tua juga harus begitu kan, paham gitu bahwa bahkan fungsi utama seorang anak adalah orang yang akan menjadi aset dia di alam kubur kan, amal jariah kan. Itu fungsi utama anak sebenarnya. Nah, fungsi utama orang tua gitu, anak terhadap orang tua juga ridhonya Allah tergantung orang tua. Paham ya maksud saya ya? Jadi orang tua tuh bukan sembarang orang gitu. Dia adalah orang yang kita wajib harus berkhidmat gitu ya. Wajib mendoakan gitu. Jadi kalau anak yang ya terlepas dari orang tua yang masih ada pun tidak ada gitu ya, itu doanya nembus gitu. Doanya nembus gitu kan, nembus alam kuburnya gitu. Jadi jangan dikira kita terpisah oleh orang tua kita, enggak ya. Pun dia sudah tidak ada di dunia ini gitu. Kita masih terhubung. Terhubung dengan apa? Terhubung lewat apa? Terhubung dengan doa. Gitu. Jadi oleh karena itu dari sekarang dilatih gitu. Yang masih ada orang tuanya ya dilatih dari sekarang, doain orang tuanya, doain gitu ya. Itu cepat itu sampainya. Doa anak kepada orang tua dan doa orang tua kepada anaknya itu doa yang sangat cepat gitu. Jadi oleh karena itu sebagai anak itu ya doain orang tua gitu dan coba aja rasain gitu ya, minta maaf sama orang tua, minta ridhonya orang tua begitu ya. Terus kemudian mendoakan gitu, rasakan terhadap diri kita gitu. Pasti lebih tenang nanti karena mendapatkan keridhaan itu gitu. Nah, orang tua juga begitu gitu. Diingat baik-baik gitu bahwa anak itu fungsi utamanya itu aset ya, aset alam kubur gitu. Nanti di saat udah nggak ada lagi gitu ya, di alam kubur kan udah nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu, gelap gulita gitu, udah gitu sempit gitu kan, kalau nggak dilapangkan sama Allah kan ya sempit ya gitu. Nah itu kan doa anak yang bisa nembus gitu, tahu-tahu lah nanti siapa misalnya orang tuanya si A gitu, pas lagi di alam kubur gitu karena anaknya itu doain, tahu-tahu dapat rezeki dari Allah gitu ya.
rezeki dalam bentuk apa saya nggak tahu karena saya belum pernah masuk ke alam kubur gitu ya. Beneran. Dalam kubur. Bisa gitu ya kayak bikin talkshow di alam kubur. Jadi itu penting banget ya. Orang tua itu penting banget. Jadi saya menekankan sekali gitu. Kalau tadi tentang guru ya, tentang orang tua gitu ya. Anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya gitu. Itu talian yang tidak bisa putus. Jadi mau seenggak ridho-ridhonya kita terhadap orang tua kita, bahasa kasarnya gitu ya gitu. Mau seenggak ridho-ridhonya kita terhadap orang tua kita, misal karena orang tuanya itu suka minum-minuman keras, misal suka apa kayak gitu ya. Selama dia masih muslim gitu ya, selama dia masih muslim begitu, hubungan kita nggak akan terputus. Jadi misalnya meninggal tapi dalam keadaan iya, nggak bisa didoa, nggak bisa masuk kan. Untuk mereka yang tidak muslim nggak bisa. Maka sebisa mungkin ya jagalah orang tua kita biar bisa terus terjaga kehidayahnya sampai akhir gitu. Oleh karena itu kan makanya Rasulullah juga sedihnya kan itu. Rasulullah sedih ketika pamannya meninggal kan dalam keadaan musyrik karena tadi itu gitu. Kalau misalkan beliau muslim saja, andai pun tidak banyak amalnya gitu ya, andai pun tidak banyak amalnya, kan beliau punya syafaat ya, syafaatnya bisa diberikan gitu kepada pamannya. Nah kalau beliau meninggal dalam keadaan yang musyrik begitu ya, kan nggak tahu tuh, apakah Allah akan mengampuni apa gimana gitu. Jadi ya selagi kita orang tua kita masih muslim gitu, jadi nggak usah kecewa gitu, misal orang tua saya nggak sholat gitu ya nggak apa-apa. Tugasnya anak gimana kalau sama ayahnya nggak sholat, ayah atau ibunya doakan betul gitu ya, karena itu doa yang paling bisa cespleng gitu ya kalau bahasa saya gitu. Itu doa anak gitu, nggak cuman pas di dunia ini gitu ya, udah dikubur pun masih bisa gitu. Jadi yang hanya bisa melakukan itu hanyalah anak gitu. Jadi anak itu aset banget lah gitu, aset banget gitu. Jadi ya sebisa mungkin menjaga gitu. Seorang anak menjaga doanya gitu terus kepada orang tuanya gitu, dan orang tua juga menjaga keridhoannya terhadap anaknya gitu. Karena tadi itulah sama, kalau tadi seorang anak itu seridho-ridhonya anak kepada orang tua gitu, seenggak ridho-ridhonya gitu, itu tetap aja kalau didoain kan nanti juga berubah. Orang tua juga begitu terhadap anaknya gitu. Sekesel-kesel dan seenggak ridho-ridhonya seorang orang tua terhadap anaknya begitu, kalau orang tuanya ngedoain anaknya terus gitu ya, doain terus gitu ya, itu masya Allah nanti hasilnya gitu. Jadi kuat sekali pertalian antara seorang anak dengan orang tuanya gitu. Oleh karena itu, karena tadi interaksinya sering ya, jadi kan gesekan itu kan terjadi karena interaksi yang sering ya, interaksi dengan orang tua yang sering gitu. Kalau tadi misalkan orang tuanya maksa gitu, pokoknya kamu masuk ke kedokteran misalnya kayak gitu kan, ya mau misalnya gitu, nggak mau misalnya kayak gitu kan, tetap aja dipaksa terus kayak begitu, ya itu kan ya bangun komunikasi gitu ya, jangan sampai si anaknya juga jadinya ya tertekan dan sama nggak mau dengar. Nah kalau sama-sama nggak mau dengar berarti butuh pihak ketiga kan? Butuh pihak ketiga untuk menengahi. Artinya berarti nggak bisa cuman komunikasi dua aja. Betul. Iya, itu biasanya perlu pihak ketiga. Dan biasanya kan yang pengen anaknya jadi dokter itu biasanya memang juga dokter dianya gitu kan. Jadi kan karena dia orang tuanya dokter, pengen anaknya dari dokter. Kenapa? Karena udah tahu, udah punya cycle-nya sih, cycle kedokteran gitu kan. Jadi nanti ya mungkin bikin buka prakteknya gampang lah ya apa kayak gitu kan. Jadi dia pengen anaknya juga jadi dokter gitu. Rata-rata begitu. Rata-rata yang orang tua misalnya guru gitu, pengen anaknya jadi guru gitu kan. Yang orang tua yang usaha pengen anaknya jadi pengusaha gitu kan. Biasanya seperti itu gitu. Padahal anak itu milik siapa? Allah. Yang ngasih anak itu milik Allah gitu, dan itu kan titipan dari Allah gitu kan. Jadi ya udah, kewajiban orang tua adalah memperkenalkan Al-Quran gitu ya.
mengenalkan Allah gitu kan, mengenalkan Rasulullah gitu ya, berkenalkan Al-Quran. Terus setelah itu gimana? Ya dijalanin aja gitu. Dia mau memilih yang mana seperti itu gitu. Gitu ya kan. Kenapa? Paksa anaknya. Nanti malah jadi perasaan nggak enak gitu ya. Jadi ya, poin saya adalah tapi bisa dipahamin kira-kira mungkin bahwa memaafkan itu sesuatu yang tampaknya sederhana tapi itu sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat penting karena kalau misalkan kita belum memaafkan siapapun dalam kehidupan kita gitu ya, kita belum maafin orang lain begitu, ya entah saudara kita misal ya, saudara kandung kan juga interaksinya kuat ya, sering gitu, ya mungkin apa-apa gitu kan, interaksinya kuat gitu, saudara kandung ya akhirnya tergesek begitu kan, gitu. Ya sama itu, kalau sampai nanti kita nggak bisa memaafkan begitu, ya rugi kita sendiri, kita jadi punya emosi negatif gitu. Nah emosi negatif kita itu ya tadi itu misalkan ada contoh gara-gara apa doang ngelihat dia lagi begitu jadi lagi gitu kan, karena emosinya udah terlanjur negatif gitu. Bahkan yang lebih mendalam lagi gitu, bisa jadi kita akan punya sebuah emosi negatif terhadap diri kita sendiri. Itu yang lebih negatif lagi akhirnya gitu kan. Jadi merasa bahwa kok misal tadi saya ambil contoh tentang dipaksa untuk sekolah di kedokteran misalnya begitu ya, terus dia sebenarnya nggak mau begitu, terus dia jadi emosinya jadi sangat-sangat negatif gitu ya. Negatifnya gimana? Ya tadi itu dia jadi kesel sama orang tuanya, nggak respect sama orang tuanya gitu kan. Dan akhirnya berbuat hal-hal yang menunjukkan ketidakbersyukuran gitu. Padahal ketidakbersyukuran kalau di beberapa sesi yang lalu gitu saya juga menyebutkan itu adalah sebuah barrier juga kan kita kepada Allah gitu. Kalau kita nggak bersyukur gitu, ya Allah nggak akan nambah gitu, nggak akan ngasih kenikmatan lagi gitu, nggak akan menambah kenikmatan lagi gitu. Seperti itu gitu. Jadi efeknya jadi sangat banyak gitu. Kalau misalkan kita tidak membersihkan jiwa kita gitu ya. Kalau bahasa Quran membersihkan jiwa kita, kalau bahasa teoretik biasanya itu emosi negatif gitu ya, tidak membersihkan emosi negatif kita begitu, ya seperti itu nanti jadinya kemana-mana efeknya. Gitu. Dapat sesuatu mungkin yang dengar di sini, ya, yang di sini kalau mau nanya dulu boleh sebelum kita praktek ke tekniknya. Iya Kak Zul silahkan. Maksud memaafkan itu dari salah satu hal aja untuk membersihkan diri atau maksudnya cuma salah satu atau memang bisa itu aja atau salah satu. Berarti masih banyak hal lain ya. Masih banyak hal yang lain. Sebagaimana Allah juga memerintahkan kita kan nggak cuma memaafkan doang. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita berzakat, Allah memerintahkan kita berinfak, gitu kan. Allah memerintahkan kita berilmu, itu banyak sekali. Persenin ya Ustazah ya. Ini kalau makan banyak sekali. Allah memerintahkan kita bersabar, Allah memerintahkan kita bersyukur, itu banyak sekali. Makanya menjadi sebuah hal yang wajib menurut saya yang di awal bahkan fungsi orang tua itu seharusnya memperkenalkan Al-Quran gitu. Karena apa? Al-Quran tuh value-nya sangat banyak, nilai-nilainya sangat banyak begitu. Memperkenalkan Allah gitu kan. Menurut saya fungsi utama orang tua gitu. Orang tua tuh nggak wajib memikirkan nanti anak saya kerja gimana ya. Rezeki itu sudah dalam jaminan siapa? Allah. Jaminan Allah gitu. Udah tugas, udah urusannya Allah lah itu rezeki gitu. Udah dalam jaminan gitu. Rezeki itu dalam jaminan kan gitu. Jadi artinya fungsi orang tua wajib karena rezeki itu jaminan. Utama masa depan dunia kan udah dalam jaminan Allah. Justru masa depan akhirat kan yang belum dalam jaminan kan. Kita belum tahu kan kita akan Allah masukkan ke dalam surga atau dalam neraka kan kita nggak tahu. Kalau Allah mungkin memanggil kita saat ini mungkin kita lagi ngomongin Quran ya bisa jadi husnul khotimah, tapi kan kita nggak tahu akan meninggal kapan kan, jadi kita nggak tahu masa depan kita di akhirat, masa depan kita di akhirat, karena kita nggak tahu kapan kita nggak tahu di saat awalnya, kita nggak tahu di saat kita lagi ngapain gitu kan, betul ya gitu ya, masa depan kita gitu, jadi masa depan dalam jaminan ini kan dalam jaminan Allah, depan akhirat yang justru tahu gitu ya, yang abadi itu kita nggak tahu kan. Oleh karena itu ya fungsi utama orang tua harusnya begitu gitu, memperkenalkan anaknya kepada orang tua, kepada Allah gitu kan, memperkenalkan anaknya kepada Rasulullah gitu, mengenalkan Al-Quran gitu kan, mengenalkan sejarah kenabian kayak gitu. Biar apa? Banyak banget benar. Banyak banget benar. Jadi
Tugas orang tua itu memang harusnya seperti itu. Jadi kebanyakan orang tua justru fokusnya pada nanti anak saya sekolah ini, habis SD ini nanti masuk SMP ini, habis masuk SMP ini nanti masuk SMA ini. Ya udah nanti habis SMA ini kerja atau kuliah di ini, gitu kan? Nanti biar kerjanya ini, gitu kan? Biasanya gitu kan? Standarnya gitu kan gitu. Inti ujung-ujungnya biar nanti kerja di ini gitu. Nanti kenapa harus kerja ya nanti biar punya rumah sendiri gitu, ikut dipendem gitu. Kan gak dibawa gitu, cuman semuanya kena tsunami juga udah langsung hilang semua, kena apa juga langsung hilang semua gitu. Tapi beda dengan masa depan akhirat kan jelas kan, khalidina fiha gitu kan, Allah menyebutkannya kekal di dalamnya selama-lamanya begitu. Jadi emang harus dipikirin kan gitu ya. Kalau misalkan dalam benak kita yang sekarang kita bisa berpikir tentang definisi masa depan adalah, oh nanti saya nikahnya sama siapa ya? Oh nanti saya tinggalnya di mana ya? Oh nanti saya kendaraannya apa ya? Kalau bisa berpikir seperti itu, seharusnya logika kita pun nyampe ke akhirat. Harusnya. Betul ya? Harusnya kan nyampe kan logika kita ke akhirat kan. Nanti saya di akhirat, nanti kira-kira bisa masuk surga mana ya? Gitu kan? Nanti kira-kira saya di akhirat sama siapa? Betul. Sama orang tua apa enggak ya? Betul sekali. Nanti saya di akhirat nanti ketemu Rasulullah enggak ya? Nanti saya di akhirat ketemu enggak ya dengan legendaris seperti Abu Bakar As-Siddiq gitu kan? Ketemu enggak ya gitu? Ketemu enggak ya nanti di akhirat dengan legendaris itu ya? Umar bin Khattab gitu, ketemu enggak ya gitu kan? Itu kan masa depan yang perlu kita persiapkan kan? Iya. Enggak terbiasa dikenalkan. Ya udah saya kenalin deh Kak sekarang. PR untuk kita semuanya, hal-hal itu mesti yang informasi tentang akhirat, tentang keteladanan pada Rasul, pada Nabi, pada ulama-ulama orang-orang dahulu, itu tuh tidak terbiasa dikenalkan. Dan kisahnya itu banyak buahnya gitu, karena ya mungkin keterbatasan ilmu orang tua kita juga. Itu juga perlu memaafkan memang itu susah. Kadang orang yang belajar dan tahu tuh sering malah menyalahkan orang tuanya. Merasa dirinya lebih tinggi ya dari orang tuanya. Padahal itu nggak boleh. Tadi saya bilang ya seperti apapun orang tua kita, bahkan orang tua kita nggak sholat sekalipun gitu ya, kita nggak punya hak gitu ya, nggak punya hak untuk memandang itu, nggak sekali kita tuh gitu. Karena biar bagaimanapun kita adalah anak, tugas kita adalah mendoakan agar Allah hidayah gitu ya adanya gitu. Bukan memberikan, sebenarnya hidayah itu sudah tersebar ya, cuma tinggal agar tidak ada jajar itu, tidak ada penghalang antara hidayah Allah dengan orang tua gitu ya. Konteksnya tadi itu kan, jadi ada tuh yang sampai tadi itu ada tuh yang sampai bahkan menurut saya ya lumayan lebay juga gitu, gara-gara orang tuanya jikapnya masih rapi gitu, si anak dia udah merasa lebih dari orang tuanya gitu. Saya cuma pengen bilang, maksudnya ya Allah itu orang tua gitu. Oh dia punya orang tua itu punya apa ya namanya ya, potensi untuk beramal yang jauh lebih besar dibandingkan seorang anak gitu. Dia udah membesar, apalagi seorang ibu ya, dia udah sampai hamil bersusah payah begitu ya, kan udah luar biasa sekali gitu. Jadi nggak bisa dibandingin gitu antara diri kita dengan orang tua, itu nggak layak untuk dibandingkan gitu. Mau kita udah sehebat apapun gitu, tetaplah orang tua itu ya orang tua gitu. Orang tua adalah orang tua gitu ya. Dia punya potensi beramal lipatan kali lipat dibandingkan kita gitu. Orang bahkan dari meningkatnya kita saja beliau dapat royalti gitu ya kalau bahasa ininya gitu. Belum lagi dari amalnya sendiri gitu kan. Jadi kita nggak bisa gitu sok-sokan merasa lebih mulia gitu. Padahal yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Bisa jadi ketakwaan orang tua kita itu di mata Allah jauh lebih besar pun dia nggak sholat misalnya. Saya bukan tidak membenarkan tidak sholatnya ya, tapi saya ingin bilang bahwa tidak sholat kan itu sebuah kondisi yang belum tentu permanen, betul ya? Bisa aja nanti tiba-tiba Allah izinkan begitu, tiba-tiba menjadi orang yang bahkan jadi ahli ibadah begitu, terus kemudian Allah panggil di saat itu meninggal dalam kondisi ahli ibadah. Husnul khotimah kan, sedangkan kita
kan belum tentu. Gitu. Sedangkan kita kan belum tentu gitu. Jadi jangan pernah menganggap remeh siapapun lah begitu. Jangan pernah menganggap remeh siapapun, terlebih itu orang tua gitu. Mau orang tua sekalipun nggak sholat begitu ya, doain aja gitu. Sekalipun misalkan gimana orang tua gitu ya, doain aja gitu. Gitu. Oh iya boleh Kak. Oh iya tadi ya. Yang mana? Enggak, ini tentang maafkan sudah. Kalau maaf itu memang nanti bisa memberikan ketenangan, tidak ada yang beri kita kayak gitu kan misalnya. Nah, ini sekarang pertanyaannya adalah ciri bahwa kita sudah memaafkan itu seperti apa, Ustazah? Karena saya pribadi ya, Ustazah, ini jadi kasus pribadi. Bagus kalau kasus Iya. Jadi kan ini ada orang minta maaf ke saya. Ini ada orang itu memberikan luka baik hati maupun secara fisik terjadi itu. Oke, siap. Jadi ada simulasi nih ya. Kalau luka hati mungkin bisa, tapi kalau luka itu berbentuk suatu apa ya, Ustazah, ingatan itu kan agak sulit itu. Maksudnya ya akan terulang lagi kalau orang itu mancing untuk mengulang lagi. Dia minta maaf nih, sudah kita juga udah memaafkan, saya udah memaafkan, terus cuman ini sudah masih ada ketakutan kalau beliau muncul yang lalu karena kenyataan yang lalu itu masih bikin takut, sampai kadang takutnya itu nangis sendiri, mau terulang yang kayak gitu lagi, mau kayak gitu yang nggak mau terulangnya apa ya? Luka yang pernah digoreskan, ya maksudnya kejadiannya kah atau rasa lukanya, itu dua hal yang berbeda soalnya. Ya kejadiannya sampai yang jadi rasa gitu. Itu berarti lebih kerasa. Kejadian yang kakak takutkan adalah rasa sakitnya muncul kembali. Tapi berawal dari ingatannya. Kalau nggak mengingat nggak akan ada rasa. Tapi yang kakak takutkan bukan kejadian itu terulang lagi, tapi yang kakak takutkan adalah kejadian itu membuka luka lama. Nah, gitu. Luka lagi. Diteteli. Berdarah lagi dong. Jadi apakah pertanyaannya adalah apa bedanya? Ya kita udah memaafkan tapi masih ada rasa takut itu. Ya kita udah memaafkan tapi masih rasa takut itu yang pertama kita perlu sadari. Ya rasa takut yang pertama kita perlu sadari bahwa itu kalau misalkan ada sesuatu yang pernah melukai dia ya banyak ya luka hati kan. Tadi saya udah bahas banyak ya, anaknya lah, anak ke orang tuanya lah, guru ke muridnya lah, murid ke temannya, teman ke temannya lah, dan lain-lain itu kan banyak banget ya luka hati itu. Ya belum lagi nanti misal ya urusan dengan siapa kayak gitu banyak begitu. Ya kalau tadi case-nya Kak Andin dengan temannya gitu mungkin ya seperti itu. Itu orangnya gini setiap ya kan karena jarang ketemu, jarang komunikasi, beliaunya minta maaf lagi misalnya teman. Padahal kita udah kan jadinya malah mas ya udahlah kan udah masalah itu dicukupkan gitu. Udah cukup nanti juga maksudnya ya pembahasannya jangan itu lagi lah kayak gitu kan jadi ingat lagi kerasa lagi. Saya menyesalkan sekali harus diulangi lagi ya, mungkin merasa sekali minta maaf lagi, tapi kan udah sekitarnya udah maaf, udah berusaha biasa aja, udah berusaha untuk membangun untuk lebih baik lagi, tapi ya itu terus minta maaf terus kayak konfirmasi gini. Itulah beralasan terus kenapa kok terjadi kayak gitu. Tandanya belum memaafkan Kak, belum memaafkan secara sempurna, perfectly forgiveness belum berarti. Kalau sudah secara perfectly, sudah secara sempurna memaafkan gitu, maka mau itu kita recall dengan sengaja sekalipun, kita recall nih dengan sengaja. Misalnya kakak tadi sebelah sama si A gitu ya, di recall tuh kan bisa di recall ya, cuma tinggal bayangkan dia, ingat dia gitu kan bisa sebenarnya. Nah itu sekalipun kita recall gitu, kalau memang sudah sempurna memaafkannya gitu, maka nggak ada rasa. Jadi parameternya apa? Parameter rasa. Tadi kan cirinya kan. Nah, jadi ciri-ciri sudah memaafkan dengan sempurna, rasanya netral gitu ya.
netral gitu. Mengingatkan lagi. Ya, pun dianya mengingatkan lagi, pun kitanya juga dengan sengaja mengingat lagi gitu ya, untuk mengecek gitu kan bisa aja kan. Kalau saya suka melakukan itu, latihan namanya. Secara sengaja saya mengecek apakah saya sudah memaafkan. Dengan cara apa? Yang pertama saya lakukan recall secara sengaja lewat pikiran. Itu yang pertama kalau saya. Terus kemudian yang kedua saya recall lewat vokasi kalau saya. Jadi saya ada tempat-tempat tertentu yang pernah menimbulkan luka gitu, saya ke situ gitu. Oh ternyata rasanya udah biasa aja gitu kayak gitu kan. Rasanya udah biasa aja, berarti saya sudah memaafkan gitu. Gitu. Jadi kalau udah memaafkan secara sempurna gimana cirinya? Ya tadi itu gitu. Rasanya tuh netral, nggak ada rasa gitu. Ya udah biasa aja, udah nggak ada rasa apa gitu. Semua bisa dibangun dengan baik lagi gitu. Nah, ciri yang berikutnya adalah selain tidak ada rasa, berani berkomunikasi. Kan biasanya kita kalau udah kesel sama siapa gitu ya, diem aja gitu ya. Diem aja. Blokir komunikasi di mana-mana gitu, nggak mau ngeliat dia lagi gitu. Padahal biasanya suka ngeliat IG dia, biasanya suka ngeliat FB dia gitu kan, suka ngeliat status WA dia, tahu-tahu udah gitu nggak mau gitu. Pokoknya tiap inget dia soalnya jadi sakit gitu kan. Gitu. Nah, bukan ngilangin sakit. Itu tandanya itu adalah ikhtiar melupakan. Bukan ikhtiar memaafkan. Beda ikhtiar melupakan dengan beda ikhtiar melupakan dengan ikhtiar memaafkan. Itu beda. Dua hal yang sangat beda gitu. Kalau ikhtiar melupakan ya udah berusaha aja. Ya udahlah nggak usah komunikasi lah sama dia. Ya udahlah. Ya udah sih. Ya, aku sih udah maafin sih kayak gitu kan. Bilangnya gitu sih. Tapi ya nggak mau komunikasi. Ya gimana? Orang sebelum terjadi kejadian itu komunikasi kok setelah terjadi kejadian itu malah nggak komunikasi. Berarti kan tandanya ya masih ada sesuatu kan? Ya masih ada sesuatu kan gitu. Sama orang tua juga gitu. Nggak usah ketemu orang tua dulu gitu. Sekian gitu. Tandanya belum misalnya orang tua berkata sesuatu yang menyakitkan begitu. Kan ada ya tipe-tipe orang tua yang ngomongnya kasar gitu kan ada ya gitu. Dia nggak bisa memaafkan gitu, ya udahlah nggak usah ketemu orang tua misalnya kayak gitu kan. Ya artinya kan dia juga belum memaafkan kalimat kasar orang tuanya gitu ya, seperti itu gitu. Jadi ya jangan dilupakan, tapi dimaafkan gitu, termasuk diri kita sendiri. Jangan dilupakan tapi dimaafkan ya. Jadi dimaafkan gitu, dimaafkan. Itu tadi kan ciri yang sudah kedua hal itu tadi. Terus kemudian ada ciri selanjutnya nggak sih? Dua hal itu utamanya Kak. Komunikasi. Kuncinya di komunikasi. Kalau kita bisa berkomunikasi, kita bisa menatap dengan biasa saja, kita bisa ini. Boleh enggak itu komunikasinya kita mengkonfirmasikan yang mungkin nggak clear kali ya sudah. Jadinya katanya nggak bisa memaafkan sepenuhnya. Oh boleh. Boleh banget. Tapi percayalah sama saya deh. Biasanya pun berusaha dikomunikasikan sebaik mungkin gitu ya, tetap akan ada perbedaan. Tetap akan ada perbedaan. Karena kan dua kepala. Yang kakak mikirnya gimana, si B ini mikirnya gimana gitu kan, tetap dua kepala. Mau dikomunikasi saya tuh waktu itu tuh gini tetap gini gitu. Tetap aja si B juga ngomong ya maksudnya juga gini. Akhirnya tetap untuk bisa benar-benar apa ya sama tuh sangat karena itu memang tabiat dunia itu begitu gitu. Sering ya. Terus untuk bisa saling menerimanya nanti nah oleh karena itu perlu adanya Allah itu. Jadi kenapa kita berikhtiar tadi, bukan berikhtiar melupakan ya, tapi berikhtiar karena siapa berikhtiar untuk memaafkan karena Allah harus ada faktor Allahnya. Kalau cuma pakai logika kemungkinannya kecil menurut saya bisa benar-benar memaafkan gitu ya. Itu menurut saya kemungkinannya sangat kecil gitu. Memaafkan secara perfectly, secara sempurna memaafkan gitu. Kemungkinannya kecil gitu. Entah seorang anak tadi saya bilang gitu. Ini anak ini belum bisa memaafkan orang tuanya yang sibuk banget. Aku dari kecil tuh nggak pernah diurusin sama orang tua aku. Ngomong kayak gitu. Padahal kan orang tua
sibuk di luar kan juga nyari nafkah buat anaknya sebenarnya gitu kan gitu. Tapi tetap aja nggak bisa, saya nggak bisa maafin orang tua saya, sibuk banget gitu. Dari kecil saya nggak pernah diurusin kayak gitu-gitu kan. Punya emosi negatifnya gitu kan. Nah, kalau misalkan seorang anak ini atau seorang orang tua, kebalikannya juga. Ketika anaknya kayak begitu gitu, dia malah bilang, "Lah gimana sih orang saya itu kerja keras, pulang pagi banting tulang itu buat kamu," misalnya gitu-gitu. Kan nggak rampung-rampung, betul? Nggak ketemu kan akhirnya orang tuanya punya pendapatnya, si anak juga punya pendapatnya gitu kan. Makanya harus ada Allah. Iya, dan sama-sama harus paham tentang Allah, kenal tentang Allah. Orang tuanya kenal tentang Allah, anaknya juga kenal tentang Allah. Bahwa apa? Bahwa tadi itu caranya. Ya nggak apa-apa. Misal salah satunya sudah kenal dengan Allah, ya bisa mendoakan. Kalau dua-duanya nggak kenal sama Allah, begitu itu fungsinya dai, fungsinya orang-orang yang mendakwahkan gitu ya. Betul. Kenapa Rasul juga diutuskan untuk itu, gitu kan? Untuk mengubah dari kegelapan kepada cahaya. Kenapa sebutannya kegelapan? Karena coba bayangkan orang tua yang kayak gitu punya pemikiran bahwa saya itu kerja banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu. Saya juga gak kebayangin ya, berarti kopral-kopral gitu ya. Bercanda ya. Bercanda gitu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu tuh buat usaha apa? Buat pendidikan kamu, buat ini kamu ya gitu. Gitu kan. Nah, si anaknya juga punya pemikiran gitu. Tapi bapak sama ibu nggak pernah ada di rumah, gitu kan. Andai kan coba kita bayangkan, andai kan keluarga ini baik orang tua maupun anaknya tidak kenal Al-Qur'an, tidak kenal Allah. Akhirnya apa? Si bapak itu mungkin minum-minuman keras lah peralihannya, pasti ada pengalihan. Pasti. Jadi kenapa konsep Al-Qur'an itu penting ya? Kenapa Islam itu penting gitu? Karena justru Islam ini solusi gitu. Karena pasti kalau misalkan itu dibiarkan terjadi tanpa adanya Islam gitu, pasti pengalihan tuh. Si orang tuanya ngalihin ke mungkin tadi minum-minuman keras lah, mungkin si ibunya juga ternyata ngelihat suaminya entah selingkuh entah gimana gitu karena kesibukan akhirnya ibunya ke diskotik lah atau gimana gitu kan. Si anaknya juga udah ngerasa dia nggak disayang sama orang tuanya terus dia kemudian pergaulan bebas lah gitu kan. Pasti nyari pengalihan. Pasti, yakin saya. Karena apa? Emosi negatif itu membakar gitu kan, membakar. Dia nggak clear di rumah gitu, nggak sakinah di rumah gitu, nggak tenang di rumah begitu, membakar gitu. Akhirnya ya nyari peralihan kemana-mana. Tapi coba kalau kenal Allah, gitu ya, kenal konsep bahwa Allah menyediakan surga loh untuk mereka yang memaafkan. Kan ibarat bara api terus disiram air gitu kan gitu. Terus gitu kan gitu. Allah menyediakan surga loh gitu untuk mereka yang memaafkan gitu. Jadi memaafkannya karena Allah, karena nggak clear. Percaya deh sama saya. Misal saya ambil contoh Kak Andin. Kak Andin kesel sama Kak Zul. Kesel banget gitu. Ih, si Zulfa ngapain sih kayak gitu misalnya gitu. Kesel banget gitu sama Kak Zul gitu. Terus nggak mau ngungkapin gitu. Nggak clear itu nanti, nggak selesai-selesai. Tapi coba kalau misalkan Kak Andin fokusnya tidak pada Kak Zulfanya, tapi fokusnya pada ingin berikhtiar memaafkan Kak Zulfa karena Allah. Lebih mudah nggak itu kira-kira menurut kakak? Nggak tahu ayatnya? Ya nggak apa-apa, nggak tahu ayatnya. Karena Allah, karena ya udah kalau nggak tahu ayatnya kan paling nggak denger nih saya ngomong bahwa Allah itu menyediakan surga yang luas seluas langit dan bumi untuk mereka yang bertakwa. Jadi salah satu ciri mereka yang bertakwa adalah menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Kan paling nggak denger itu kan, denger dari saya lah gitu. Padahal masih banyak gitu. Kalau yang nggak ngerti kan maksudnya karena Allah. Jadi belum kebayang maksud kakak ya. Allah tuh maksudnya Allah gimana? Dia itu apa yang mengenal apa? Iya, maksudnya karena Allah adalah karena Allah menyukai hal itu. Kan di ayat itu pun Allah juga bilang, innallaha yuhibbul muhsinin. Gitu kan di ayat itu kan. Jadi karena Allah menyukai itu dan karena Allah jelas memerintahkan itu dan karena Allah tentunya akan membalas itu. Jadi Kak Andin tadi kesel sama Kak Zul, begitu kan? Itu memaafkan Kak Zul karena Allah. Kenapa? Karena Kak Andin menginginkan balasan dari Allah. Gitu.
iya sakit sih Kak Zul kayak gitu, misalnya kayak gitu, sakit sih si Zulfa kayak gitu, kesel banget sih misalnya kayak gitu. Tapi karena Allah, Kak Andin punya apa motivation itu gitu, makanya penting banget kan kenal Allah, betul kan? Makanya penting banget kan tahu Quran, betul? Karena itu yang akan menyelamatkan kita kan. Karena kalau enggak tuh pasti ada pengalihannya yang lain gitu. Tetaplah orang kan, misal orang yang suka musik juga sama. Nah, suka musik itu kan karena itu kan, karena dia butuh pengalihan, ada emosi dalam jiwa dia. Makanya sering kan, misalnya siapa almarhum Olga misalnya kemarin dulu terakhir bikin album apa, putus hancur-hancur hatiku, ternyata banyak banget yang suka kan ternyata banyak kan orang yang mengalami frekuensi rasa yang sama kan, hatinya hancur gitu kan, hatinya hancur gitu. Gak tahu, saya juga gak kebayang sih hati hancur tuh remuk-remuk gitu apa gimana gitu ya. Gitu ya. Tapi clear kan, cepat bukan? Jalan tol kan, kalau kita pakai jalan Allah itu kan jadi jalan tol kan. Cuman tinggal pokoknya Kak Zul bikin kesel kayak gimana, nggak perlu klarifikasi. Kak Andin langsung bisa apa mengklirkan itu dengan cara aku nggak perlu klarifikasi ke Zulfa. Kenapa sih kemarin dia ngambil bajuku misalnya gitu. Misal gitu ya, nggak pernah ya Kak ya. Ini cuma contoh doang. Soalnya kan kayak nggak tahu saya nyakitin apa, jadi contoh doang gitu. Kak Zul kayak begitu gitu. Aku nggak perlu konfirmasi kenapa sih Kak Zul kok kemarin bikin kesel gitu, nggak perlu lah gitu. Karena aku pengen balasan dari Allah. Iya, enggak Kak. Lebih cepat nggak menurut Kakak? Ya nggak mudah, bener. Nggak mudahnya kenapa? Karena belum terlatih. Nggak mudah kenapa? Karena belum terlatih. Nah, misalkan Kakak masih mendem terus gitu kan, masih bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih kemarin Zulfa kayak gitu, Kak Zul kayak gitu gitu. Ini saya diiniin, kok ini kayak gini ya, misalnya kayak gitu kan, malah lama kan. Ya udah deh, coba deh tanya deh sama Zulfa, kenapa sih Zulfa kayak gitu, misalnya kayak gitu kan. Harus konfirmasi lagi, harus apa lagi gitu kan, lebih lama kan. Apakah itu salah minta konfirmasi? Nggak salah juga, nggak salah tabayun gitu, itu nggak salah juga. Cuma saya hanya ingin membandingkan durasi yang dibutuhkan gitu untuk bisa memaafkan orang lain. Ketika ada faktor Allah dan tidak ada faktor Allah, bisa kebayang? Ternyata jauh lebih cepat bukan? Ketika kita bisa mengadakan adanya faktor Allah itu, gitu. Iya kan? Berat apanya? Udah maafin aja. Ya nggak apa-apa tanya. Nah, sehingga tujuan kita bertanya bukan untuk diri kita memaafkan. Tujuan kita bertanya akhirnya adalah salah satu bentuk kasih sayang kita kepada dia supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, gitu. Jadi niatnya beda kan? Double pahala Kak Andin. Gitu. Yang satu maafin, yang satu membuat supaya tidak melakukan kesalahan lagi gitu kan, seperti itu gitu. Jadi dapat pahalanya double. Jadi enak nggak jadi muslim? Enak gitu, karena bisa dapat double pahala gitu ya. Mukmin ya, lebih tepatnya ya, mukmin gitu. Enak jadi mukmin gitu. Karena mutakin itu ya harus iman ya, harus ada iman ya, harus mukmin dulu gitu. Gitu ya. Jam 5 lebih ya. Ya kita coba tekniknya ya sekarang ya. Ada yang mau ini hadir ke sini simulasi? Si Beng. Kita akan simulasi yang punya luka hati mungkin. Siapa yang mau coba? Yang punya luka di hati terhadap orang tertentu. Yang lukanya mungkin cukup apa namanya? Cukup mendalam gitu ya. Menaun betul. 10 tahun loh. Itu Kak Andin ya. Lukanya lumayan menahun gitu. Iya, takut itu kan karena tadi itu kan. Karena rasanya itu sakit ya. Terus kemudian takut kalau rasa itu nanti muncul lagi gitu kan. Rasa bersalah, ya bercampur aduk kan rasanya. Rasa bersalah, rasa yang macam-macam, nggak ingin kejadian itu terulang lagi, terus rasa ya ingat dianya juga jadi nggak enak gitu-gitu kan, gitu. Bahagia karena luka. Ya,
Bisa Kak, bahagia karena luka. Bahagia karena luka hanya bisa dialami oleh ya mukmin. Kenapa? Iya, karena dia justru merasa berbahagia ketika terluka. Karena terluka artinya adalah ladang, gitu ya. Ladang bagi dia untuk bisa beribadah kepada Allah, gitu ya. Ladang bagi dia untuk bisa taat kepada Allah, gitu. Ladang bagi dia untuk bisa mengikuti perintahnya Allah, gitu. Di mana Allah memerintahkan untuk memaafkan, gitu kan. Jadinya ya bahagia, gitu. Ya makin perih rasanya, makin bisa dimaafkan, balasannya makin besar, betul? Betul gitu. Jadi siapa yang mau simulasi? Ya ini jarang 15 menit aja, 10 menit mungkin. Oh Mbak Risma nunjuk-nunjuk Mbak Zahra. Ya, ayo siapa yang mau? Boleh. Yang punya luka, yang merasa bahwa luka ini, ya saya hanya, jadi gini, gestur atau, jadi kenapa ya kita kalau agama lain ya, kalau agama lain kan misal agama Nasrani begitu, mereka kan ibadahnya dengan menyanyi begitu ya, terus kemudian dengan ya ada yang dengan pegang dupa gitu ya, ada yang macam-macam gitu kalau agama lain ya. Tapi kan tidak dengan Islam. Islam kan sempurna banget ya, punya gerakan sholat gitu kan ya, punya gerakan zikir gitu. Nah itu adalah sumber-sumber inspirasi kita sebenarnya gitu. Nah jadi fungsi saya cuma untuk menjadi fasilitator sebenarnya. Nanti berikutnya bisa dilatih mandiri gitu. Nah cuman kalau yang masih menyimpan luka begitu ya, luka terus kemudian kenapa Mbak Zahra nyebut-nyebut nih, jangan-jangan Mbak Zahra mau nih. Ini kesempatannya hanya sekali loh, tidak akan terjadi lagi. Bener loh, cuma sekali ini aja loh. Nanti nggak ada. Ya, beneran ada yang mau? Siapa? Itu Mbak Zahra mau itu loh. Dia mau minta ada yang dorong itu loh. Dia ngerasa malu gitu kalau maju sendiri gitu. Oh gitu, nggak mau di depan kamera. Oke, kalau nggak mau di depan kamera, gimana ya caranya? Mungkin boleh ada tisu ya dekat Mbak Zahra. Kalau memang itu luka biasanya harus dikeluarkan air matanya. Berdarah sih kan? Oh iya. Karena memaafkan penting banget ya tadi ya, udah paham. Udah aja. Boleh kenalan dulu, Mbak? Perkenalkan, saya santri angkatan 4
yang insya Allah bentar lagi pulang. Pulang nggak selama 2. Suaranya kecil nggak? Oh, lagi grogi itu soalnya. Grogi itu tuh yang ada di dalam gigi, di dalam mulut itu loh. Sebut deh. Sebut deh. Ini karena sebentar lagi udah mau maghrib ya. Kita coba aja ya. Jadi posisinya mic-nya sebenarnya nggak butuh banyak sih nanti, jadi nggak apa-apa kalau dijepit aja gitu karena butuh agak fokus sih. Iya ditiru boleh, yang mau nyoba boleh. Duduknya duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk seperti duduk tasyahud awal ya. Ya yang lain yang mau nyoba juga boleh. Maksudnya ketika ikutin ababa saya aja gitu. Misalkan saya sebutkan pejamkan mata ya berarti pejamkan mata. Kalau yang mau ikutan gitu ya. Bisa paham ya yang lain ya. Nah, khusus buat karena nanti kemungkinan fokus saya kan ke Mbak Sarah ya. Jadi yang lain ikutin aja gitu ya. Oke, kita mulai ya. Sama-sama khususnya Mbak Zahra bisa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh dengan memejamkan mata dulu. Pejamkan mata setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Di sini juga boleh. Di suaranya dikeluarin sih. Oh, di sini nggak bisa. Apa nggak usah. Saya lupa. Ini maksudnya ya ini harusnya ada backsound-nya ya, cuman karena nggak tersedia di ruangan ini, insya Allah juga bisa ya. Untuk yang di rumah juga boleh ya. Kalau yang di rumah mungkin bisa dipasangkan backsound-nya. Kita sama-sama beristighfar dulu kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Langkah pertama dalam berdoa kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah. Rasakan kesucian dalam diri kita. Kita sebut nama Allah. Allah. Rasakan bahwasanya Allah begitu dekat dengan diri kita. Rasakan bahwasanya Allah mengatur kehidupan kita. Rasakan bahwasanya Allah senantiasa ada. Seperti yang saya sebutkan di awal, langkah pertamanya adalah berdoa. Maka silahkan berdoa dengan doanya masing-masing juga boleh, mengikuti doa saya juga boleh. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, jadikanlah sore hari ini ya Allah, sore harimu jelang maghribmu ini ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur. Jadikanlah aku hamba yang senang melakukan kebaikan. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, jadikanlah aku hamba yang senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang Kau senangi. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, Engkau menyatakan bahwasannya Engkau mencintai mereka yang melakukan kebaikan ya Allah.
Ya Allah ya ilahi Rabbi, maka hari ini ya Allah, aku ingin melakukan sebuah kebaikan. Ya Allah, pada sore hari ini ya Allah, aku ingin melakukan sebuah kebaikan, yaitu memaafkan seseorang yang pernah menimbulkan luka dalam kehidupanku ya Allah. Ya Allah ya ilahi Rabbi, bantulah aku ya Allah untuk bisa memaafkannya. Bantulah aku ya Allah untuk bisa memaafkan apapun yang pernah terjadi ya Allah. Boleh dihadirkan orangnya yang ingin dimaafkan, dibayangkan dalam benaknya masing-masing. Boleh 1, 2, 3 orang, maksimal 5 orang. Dihadirkan wajah-wajahnya, diingat wajah-wajahnya. Boleh siapapun, boleh entah itu teman, boleh entah itu guru, boleh itu orang tua, boleh itu entah saudara, atau siapapun yang pernah hadir dalam kehidupan kita dan adalah takdir kita pernah tersakiti oleh kita. Hadirkan wajahnya dan kita kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah ya ilahi Rabbi, jadikanlah sore hari ini ya Allah, jadikanlah sore hari ini ya Allah hatiku luas ya Allah, karena telah memaafkan mereka. Ya Allah ya ilahi Rabbi, jadikanlah hatiku ya Allah luas karena mampu memaafkan mereka. Jadikanlah hatiku ya Allah senantiasa terkait denganmu ya Allah, senantiasa menginginkan balasan darimu. Jadikanlah hatiku ya Allah karena kebaikan-kebaikan yang Kau perintahkan. Boleh dibayangkan lagi orang-orangnya. Tarik nafas yang dalam, dikeluarkan lewat mulut, diperjelas bayangannya. Tarik nafas lagi yang dalam, dikeluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi yang dalam, dikeluarkan lagi lewat mulut pelan-pelan. Setelah bayangan wajahnya jelas dalam kita, pastikan dulu jika ada satu orang, diperjelas bayangannya. Jika perlu diperjelas kejadiannya, kejadian yang membuat hati kita pernah tergores olehnya. Diperjelas lagi wajahnya. Kita berdoa lagi, ya Allah, kuatkanlah hatiku ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hatiku ya Allah. Aku memahami bahwasanya ini adalah takdir kebaikan. Ya Allah, ya ilahi Rabbi, sungguh aku menginginkan surgamu. Oleh karena itu ya Allah, bimbing aku ya Allah. Bimbing aku ya Allah untuk bisa memaafkan mereka. Nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Sekarang angkat kedua telapak tangan seperti takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ditahan tangannya, mengucapkan, melafazkan Allahu Akbar. Yang penting suaranya terdengar oleh telinga. Tidak harus besar, tidak harus kecil juga, tapi suaranya bisa didengar oleh telinga. Dibuka tangannya pada takbiratul ihram dan mengatakan dan lafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya ilahi Rabbi, sungguh Engkau maha besar ya Allah. Engkau bisa membantuku ya Allah, melepaskan segala kenangan buruk dalam kehidupan. Sungguh Engkau maha besar ya Allah, bisa menguatkan hatiku ya Allah atas kejadian-kejadian yang tidak aku senangi. Ya Allah, ya ilahi Rabbi, sungguh Engkau maha besar ya Allah.
bisa melepaskan segala kenangan buruk dalam kehidupan kita. Boleh dibayangkan kejadiannya, hal-hal yang membuat kita tidak berkenan. Dibayangkan sambil berpikir kepada Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Barang-barang supaya terasa energi positifnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau dibayangkan lagi kejadiannya dan diniatkan untuk melepaskannya. Takbiratul ihram berarti kita melepaskan apa-apa yang seharusnya kita lepaskan dalam sebuah keyakinan bahwasanya Allah Maha Besar. Allah mampu menguatkan hati kita. Allah mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah mampu mengganti hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita dengan balasan yang jauh lebih baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dibayangkan sambil kita sama-sama berpikir, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus diteruskan sampai saya nanti. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dimunculkan kembali, kemudian terus melafazkan, diteruskan melafazkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Fokuskan pada kejadiannya, terus dilafazkan. Saya akan menyatakan sesuatu dan terus melafazkan yang lain. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Difokuskan kejadiannya, diingat baik-baik kejadiannya, dimunculkan, dan tidak perlu takut akan apapun. Tidak perlu takut itu akan menggores tadi, tidak perlu takut itu akan menyakiti lagi. Karena siapa? Karena ada Allah yang bersama kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Diperkuat lagi, ingat kejadiannya. Dilepaskan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Ya, cukup. Bayangan-bayangan yang muncul dibiarkan tetap ada dalam pikiran kita. Hitungan ketiga boleh membuka mata. 1, 2, 3. Boleh dibuka matanya. Kita masuk ke step berikutnya. Hanya diinginkan sebelum tangannya disatukan. Sebelum tangannya disatukan, boleh diketuk-ketuk. 1, 2, 3. Itu untuk menyatakan kepada diri kita bahwa kita sedang dalam proses mengamalkan. Sekarang tangannya diginikan, sama ya, semuanya. Disatukan tangannya, terus
kemudian sebutkan ini karena sudah maghrib ya, nanti bisa diulang lagi ya, tangannya disatukan, terus kemudian dinyatakan Allah, 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 disebut lafaz Allah saja ya, karena ini kalau tanpa lafaz Allah begitu ya, pasti ketika kita merecall itu bisa langsung timbul air mata. Tapi karena kita meyakini bahwa Allah bersama kita, jadinya lebih tenang. Betul begitu? Nah, sekarang kita akan coba memaafkan secara sempurna. Tangannya diginikan, terus kemudian sebutkan Allah, Allah, Allah. Boleh diulang 7 kali ya, ikuti saya. Allah, 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 Allah. Ikuti kalimat saya. Allah, boleh diikuti. Allah, sungguh aku telah memaafkannya karenamu. Lagi, Allah, sungguh aku telah memaafkannya karenamu. Oke, bareng-bareng. Allah, sungguh aku telah memaafkannya karenamu. Lagi, Allah, sungguh aku telah memaafkannya karenamu. Allah, sungguh aku telah memaafkannya karenamu. Ya, supaya lebih khusyuk, boleh dengan memejamkan mata. Sekarang dengan memejamkan mata dan nyatakan hal itu lagi. Allah, sungguh aku telah memaafkannya karenamu. Lagi, Allah, sungguh aku telah memaafkannya karenamu. Allah, sungguh aku telah memaafkannya karenamu. Lagi, Allah, sungguh aku telah memaafkannya karenamu. 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 Alhamdulillah. Boleh dibuka lagi matanya. Ini karena dipercepat ya. Boleh tarik nafas dulu lebih dalam. Dan dikeluarkan lewat mulut. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu karena sudah tertanding dengan sholat ya. Itu sebagian besar tekniknya, sebagian besar. Mungkin di lain kesempatan akan saya jelaskan lebih mendalam lagi. Ya mungkin terakhir sebelum disudahi gitu, mungkin mbaknya ada perasaan mbak. Dari situ. Polong itu bukan nama kacang ya? Polong. Kacang polong. Rasanya lebih polong ya. Putih. Pocong. Mending saya daripada kasih saya. Lebih polong ya. Alhamdulillah ada manfaatnya. Ada. Ya, boleh dicoba ya. Jadi kalau itu orang yang boleh deh. Intinya ternyata tidak berat kan memaafkan kalau bersama Allah. Jadi emang harus ada variabel Allahnya. Gitu. Mungkin itu dari saya. Jazakallahu khairan atas istimamnya ya. Juga perhatiannya. Ya mudah-mudahan doa saya kita semua Allah lapangkan hatinya gitu ya. Melapangkan gitu. Allah izinkan untuk bisa memaafkan mereka-mereka yang pernah Allah hadirkan dalam kehidupan kita dan tertakdirkan menggores rasa kita. Ya afaminkum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Sesungguhnya benar datang dari Allah dan janganlah kita menjadi orang yang bodoh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di berujung acara. Jazakillahu khairan kasiran pada Ustazah Ratu, Ustazah Zulfa yang sudah bersamai sore hari ini. Semoga apa yang tadi Ustazah sudah sampaikan bisa menjadi penguat kita untuk terus memaafkan orang lain, untuk terus berpikir positif kepada orang lain. Dan ya kita belajar untuk bisa memaafkan orang lain.
Oke, demikian dari saya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf atas segalanya banyak salah kata atau perbuatan. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa bertemu lagi di kajian metodik selanjutnya. Ya, setiap Ahad pekan ketiga insya Allah nanti akan ada lagi. Jadi kita jumpa di bulan apa setelahnya ya? Juni. Juni bulan ke-6 lah intinya, bulan ke-6 di pekan ketiga. Bismillah. Demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bunyi. Jumpa lagi di kajian metode yang kelima.